Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, kali ini tentu kita akan bahas tentang cara membuat media semai bibit dan cara membuat bibitnya ya, secara sederhana ya, tanpa pakai pupuk kimia ya, tanpa memakai kimia intinya. Ya, ini bibit sudah dioker ya. Ini kalau udah dioker seperti ini, bibit akan awet ya, akan tahan 1 bulan lebih teman-teman. Kalau tidak ditanam ya. Ya teman-teman, kali ini kita membahas tentang cara penyemaian bibit ya, mulai dari membuat media tanam awal ya secara sederhana dengan cara sterilisasi tanah dan cara menyemai bibit secara sederhana teman-teman. Ini kalau bibit sudah lama kita bisa oker seperti ini ya. Ini tahan, ini sudah 1,5 bulan tomat cerinya. Sudah ada yang berbunga ya, tapi tidak mati karena kita oker. Kalau tanam langsung lahan kita kan terbatas teman-teman. Jadi dengan cara dioker seperti ini bibit kita bisa stok teman-teman. Ini adalah tanaman paprika yang sudah panenan kedua ya. Kalau yang buah panen pertama biasanya besar-besar, nanti akan tumbuh pucuk-pucuk yang banyak, nanti ini yang akan berbuah. Tapi buahnya yang panen kedua ini banyak, cuman kecil-kecil. Nah, untuk konsumsi sendiri tidak masalah teman. Kalau mau dijual baru kita usahakan buahnya besar-besar. Ya, jadi dalam satu pot ini ada banyak tanaman ya, ada paprika, ada brokoli, ada cabai lain juga, ada cabai lombok. Satu pot bisa isi sampai 10 tanaman lebih ya. Nah, kenapa ini kita tanamnya nyampur? Kenapa dicampur? Nah, iya, dulunya kita pernah jual teman-teman. Jadi satu pot itu kalau isi 10 tanaman, hitung aja 15.000 per tanaman. Kalau isi 10 udah 150.000 ya. Potnya kita jual 30.000, media tanam 50.000 ya. Satu pot bisa nilainya bisa 200 ribuan ya. Nah, jadi keuntungannya full teman-teman. Kenapa? Karena kita bibitnya semai sendiri. Nah, tentu yang kita bahas adalah kita akan membahas penyemaian bibit dari biji sampai dari biji, media tanam sampai cara penanamannya. Nah, media tanamnya ya kita nggak beli juga di sini, sudah sering kita bahas ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini, seandainya kita jual 100 pot ya untungnya lumayan. Yang kita beli cuma potnya aja 30 ribuan teman-teman. Jadi yang lainnya udah keuntungan hasil kerja kita sendiri ya. Sekarang sih masih PPKM ya. Kalau dulu kita jualnya ada yang banyak bule di sini teman-teman, di Canggu gitu kita jual yang seperti itu ya, di Bali maksudnya. Sekarang ya masih COVID ya, tapi pot kita udah lumayan banyak laku ya. Pot kita sekarang tinggal sedikit teman-teman. Jadi kalau penanamannya sangat gampang. Ini ponakan saya yang kecil aja bisa nanam teman-teman. Seperti ini kira-kira penanamannya ya, karena nanamnya dicampur ya. Hitung aja cabai 4, selada 2 atau 3, nanti pokcai isi 4, sayur kol seperti itu. Jadi ya gampang sekali seperti itu, nanamnya gampang karena banyak jenis. Ya, jadi kalau kita jual satu pot ke konsumen, otomatis mereka akan mempunyai banyak tanaman ya. Ya, nanamnya gampang, nggak usah ribet-ribet. Nah, setelah itu kita taruh tanaman yang ada di polybag ini di atas pot ya, karena ini kan belum terlalu banyak memerlukan sinar matahari. Jadi kita bisa tumbuk-tumbuk seperti ini. Satu pot isinya banyak sekali siram semuanya kena seperti itu. Sangat praktis jadinya teman-teman, tidak ribet ya. Nanti kalau udah ada agak besaran tanamannya, biar tidak berdesakan, baru kita pindahkan sesuai dengan jumlah maksimal tanaman. Kalau sekarang ya kita isi sebanyak mungkin ya teman-teman. Ya, perawatannya juga gampang, kita kocor seperti ini. Ini ponakan saya yang kecil juga udah bisa. Ya, intinya berkebun di kami itu nggak ada yang ribet teman-teman. Ya, pupuk cair sudah sering kita bahas ya. Kalau tanaman seperti ini kita bisa pakai Kohe 4 telur 1:30 ya, karena tanamannya masih kecil. 1:30, 1:25 juga bisa. Ya, seperti ini sangat praktis ya. Nanti kalau udah besar mau teman-teman tinggal jual atau dikonsumsi sendiri bisa. Ya, makanya di pot itu ada yang kita tanam, ada yang pakai polybag ya. Yang di polybag itu kita bisa jual ya teman-teman, atau bisa ditanam juga bisa nanti. Ya, seperti ini ya, sangat gampang sekali. Ya teman-teman, untuk membuat media semai bibit kita membuat tanah steril ya, media tanam steril maksudnya. Ini caranya saya buat lubang, kita ambil tanah yang bagian bawah ini supaya mengurangi tumbuhnya rumput atau serangga ya teman-teman. Nah, tapi kita paling bagus sih tanahnya disterilkan. Nah, cara sterilkan yang akan saya buat sekarang teman-teman. Caranya cukup simple ya. Nah, ini kita ambil tanah bagian bawah ya. Kalau tanah bagian atas tentunya nanti kalau kita nyemai bibit yang tumbuh akan rumput teman-teman. Ini kita pakai trik ini untuk mengurangi tumbuhnya rumput. Nah, setelah disterilkan tentu tidak akan ada tumbuh rumput teman-teman. Cara sterilnya seperti ini teman-teman, sangat gampang. Nah, ini tanahnya ya seperti kayak dimasak ya teman-teman. Tapi ini kan kita buat cuma sekali, mungkin dipakai bertahun-tahun juga bisa, karena nanti akan kita oplos dengan Kohe ayam 4 telur ya.
Nah ini yang penting kita sterilkan tanahnya seperti ini ya, kita kayak masak ya teman-teman. Nah habis di bawahnya sudah panas, di atasnya kita tambahkan air mendidih untuk membantu mempercepat penyeterilan teman-teman. Jadi ini untuk yang buat ya, kalau teman-teman ada beli ya bisa beli. Kalau di sini kan tempatnya jauh untuk beli teman-teman, jadi kita buat aja teman-teman. Atau juga kayu bakar juga banyak di sini ya. Ya ini kita aduk sampai mendidih sekali teman-teman. Ini untuk menyeterilkan ya dari serangga-serangga atau biji-biji rumput ya. Intinya media tanam segini ini cukup beberapa puluh ribu tanaman nanti teman-teman. Nah ini sudah mendidih ya. Kira-kira 1 jam ini sudah pasti mati telur-telur serangga dan biji-biji rumput. Nah selanjutnya kita tinggal campur dengan air yang dicampur kohe yang petelur ya. Jangan pakai kohe sapi. Kalau kohe sapi masih ada kesempatan tumbuh biji rumput. Kalau kohe yang petelur tentunya tidak tumbuh. Kalau tidak ada kohe yang petelur, kohe ayam yang ada sekamnya itu pun bisa teman-teman. Jadi ini diaduk-aduk sampai merata. Kita taruh di pot seperti ini. Potnya tentunya berlubang, nanti taruh di tempat yang agak tinggi ya, supaya sekitar 2 minggu sampai sebulan sudah siap pakai teman-teman. Jadi kalau bibit saya memang agak ribet buatnya ya. Ya kita jaga bibitnya, kita jaga. Kalau media tanam pasti simple ya. Ini bibitnya memang membuat media semai ini supaya steril intinya teman-teman. Yang nggak mau ribet bisa beli ya di toko pertanian terdekat. Kalau di sini toko pertaniannya jauh. Dan ini juga buat segini ini bisa ya hampir 100.000 bibit, nanti ratusan ribu. Terus bisa dipakai bertahun-tahun teman-teman. Ya teman-teman, untuk pembibitan kita ambil biji dari tanamannya langsung teman-teman. Nah itu ada cabai lombok juga. Nah, jadi untuk tanaman bibit kita kumpulin di sini ya. Nanti kita tinggal petik di sini ya. Ini biji dari sawi atau sayur hijau ya. Ini cabai lombok kita udah petik 3 hari yang lalu teman-teman. Jadi kita nggak petik lagi. Ini contohnya, intinya semua tanaman caranya seperti ini teman-teman di tempat kami ya. Ya kita ambil yang sudah kering seperti ini ya, dikeringkan di tempat khusus. Nah sekarang kita siapkan media tanamnya ya. Media tanamnya tentu yang kita buat seperti yang tadi ya teman-teman. Tapi ini yang kita sudah buat 6 bulan lalu ya, 6 bulan atau hampir setahun lah teman-teman. Jadi media tanam bisa di stok asal teman-teman pakai wadah tertutup ya. Ini tadi juga wadahnya kita tutup teman-teman, supaya aman dari serangga ya. Dan ditaruhnya di atas, di tempat yang agak tinggi seperti ini. Media tanam ya, media semai maksudnya teman-teman. Nah ini kita ambil tempat media semainya yang kecil. Kita nggak perlu kita nggak memakai media tanam yang banyak ya, karena bibit kan masih belum terlalu banyak memakai media tanam ya. Ini kita pakai koran sebagai alasnya. Nah inilah media tanamnya teman-teman, yang kita buat sekitar hampir setahun lalu ya. Asal kita tutup aman teman-teman. Setelah tutup biar nggak kena air supaya tidak menggumpal ya. Jadi setelah kita buat tadi kan agak menggumpal, terus sekitar seminggunya lagi sudah kering, baru kita aduk-aduk lagi ya teman-teman supaya tidak menggumpal. Nah jadi seperti itu ya, ini bisa berpakai bertahun-tahun. Nah sekarang kita isi biji dari sawi seperti ini, caranya digosok-gosok aja sudah keluar bijinya teman-teman, nggak perlu susah ya. Ini bisa banyak, bisa segini aja udah berapa ribu ini teman-teman. Ya bisa lihat bijinya teman-teman ya, seperti ini ya. Ya, sekarang untuk cabai lomboknya teman-teman, nah kita tutup dulu ya pakai tanah sedikit ya, pakai tanah media semai yang tadi juga teman-teman ya. Jadi ini otomatis tidak akan tumbuh rumput ya, karena sudah kita sterilkan. Kalau tidak kita sterilkan nanti teman-teman semai cabai lombok seperti ini yang tumbuh rumput ya. Kalau ini nggak bakalan tumbuh, 1 biji rumput pun tidak tumbuh karena sudah kita sterilkan secara manual. Jadi kalau teman-teman nggak mau ribet, ada yang jual media tanam, tapi harganya lumayan teman-teman, sekarung kecil kayaknya sekitar 50 ribuan ya. Kalau saya di sini kan nggak beli ya, 0 rupiah intinya. Kalau beli kan sudah diisi macam-macam ya, ada obat-obatan, kapur dolomit. Kalau kita nggak pakai dolomit karena selalu memakai pupuk organik, jadi tanah tidak akan asam. Itulah amannya tanah kita bisa dijadikan media semai teman-teman. Nah ini cabai lomboknya kita pisahkan ya, apa namanya, kita ratakan ya. Ini nggak perlu kita jemur, saya selalu sering memakai secara cepat. Intinya sudah pasti tumbuh juga teman-teman. Tapi kalau mau tanam banyak, kita lebih baik beli bijinya kalau cabai lombok ya. Ya setelah 2 mingguan bibit cabai sudah mulai tumbuh ya. Tumbuhnya udah seperti ini teman-teman. Jadi tidak ada yang tumbuh rumput ya. Ini cabai lain ya, ada cabai Brasil, ada cabai ungu, cabai pelangi teman-teman. Ini ada bayam juga, ada selada merah, ada pokcai teman-teman. Jadi
tidak ada tumbuh rumput sama sekali ya dengan media tanam seperti yang tadi kita buat ya, media semai maksudnya. Ini untuk sawinya seperti ini kira-kira. Kalau ini sih ada besar ada kecil ya, karena ya bijinya terus kita tumbuk habis kita cabut ya, jadi ada yang tumbuh yang lama ada yang baru. Kalau sayur hijau kan tanaman yang gampang dipanen ya. Ya ini untuk kalau udah agak besaran ya kita bisa pindahkan seperti ini teman-teman. Ini namanya dioker ya, ini supaya bibitnya tahan lama. Kalau umpamanya polybag hitamnya itu habis ya, saya pindahkan seperti ini. Ini bisa di stok sampai sebulan teman-teman. Jadi kalau ditaruh berdesak-desakan seperti ini biasanya bibitnya nanti akan mati ya. Ini kita pisah pakai oker seperti ini atau polybag mini. Kalau polybag besarnya habis, kalau nggak habis ya kita taruh di polybag besar teman-teman. Jadi lumayan ya bibit kita buat sekali, nanti kita untuk tanam sebulan bisa pakai cara seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk di kebun ya. Ini juga ditanamnya nyampur-nyampur teman-teman. Ini nanti akan kita bahas cara cepat menyuburkan kebun ya. Ini bisa dilihat. Nah di sini rumputnya masih hijau tinggi-tinggi. Yang sebelahnya agak kuning dan rumputnya kerdil. Nah itulah beda pemupukan, beda kesuburannya teman-teman. Jadi kita akan membahas nanti cara menyuburkan tanah secara cepat ya. Ini sudah pasti subur ya. Ini tidak pakai mulsa teman-teman. Karena ini tanamannya cuma sedikit ya. Kita nggak pakai mulsa di sini. Kalau di kebun yang satunya baru pakai mulsa. Kalau ini kita rumputnya juga masih butuh sebelumnya teman-teman, karena rumputnya juga kita pakai buat pakan ternak dan media tanam. Jadi kita nggak pusing dengan rumputnya. Ini ada paprika ya. Ini baru buahan pertama teman-teman. Jadi buahnya besar-besar walaupun pohonnya kecil ya. Ini tanamannya nggak bisa besar karena dikalahin rumput dan tidak terlalu dirawat ya. Ya yang penting ada hasilnya ya, walaupun nggak dirawat tapi hasilnya ada teman-teman. Tapi ini paprika kita bungkus pakai plastik ya. Ini udah pasti 100% organik. Kalau nggak dibungkus busuk dimakan serangga teman-teman. Ini rumputnya terlalu tinggi ya. Kalau nggak ada rumput dipastikan tanaman sayuran ini tumbuhnya akan jauh lebih segar ya, lebih sehat. Sekarang ini kan berbagi kesuburan dengan rumput. Kalau ini kolobak teman-teman, besar sekali ya. Ini juga ini tinggal sedikit sudah dipanen. Ini ada bawang peri atau bawang daun ya. Ada hari kita campur tanamannya ya. Ada cabai lombok juga ya, seperti inilah kira-kira teman-teman ya. Seperti inilah video cara membuat bibit mulai dari media semai sampai pembibitan sampai penanaman ya teman-teman ya. Nanti ini yang kita bahas ya, cara cepat menyuburkan tanah. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.